wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan saya sendiri Aisyah Putri. Saya Nada Aziza Cernain. Saya Sabila Nur Faisah. Dan kami akan melakukan mini riset di Kelurahan Kampung Jawa dengan judul materi kami, Penerapan Akuntansi Sektor Publik pada Kelurahan Kampung Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mahputra Muhammad Yamin, Bu, dengan jurusan Prodi Akuntansi. Kami ingin melakukan mini riset Kelurahan Kampung Jawa dengan judul penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan anggaran di Kelurahan Kampung Jawa ini, Bu. Mau tahu dulu dengan Ibu siapa? Ya, terima kasih untuk adik-adik dari Universitas Muhammad Yamin yang sudah melaksanakan mini riset di Kelurahan Kampung Jawa. Selamat datang di Kelurahan Kampung Jawa. Perkenalkan, saya Asnatul Witri, Kasih Ekbang Kelurahan Kampung Jawa. Perkenalkan kami juga, Bu. Saya Sabila Nur Faisah dan ini teman saya Aisyah Putri, Bu. Saya Nada Aziza Cernain. Langsung aja ya, Bu. Ya. Yang pertama itu bagaimana proses penyusunan anggaran di Kelurahan Kampung Jawa ini, Bu? Proses penyusunan anggaran di kelurahan dimulai dari tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan itu berbentuk musrembang atau musyawarah rencana pembangunan kelurahan yang dilaksanakan di awal tahun untuk tahun berikutnya. Jadi kalau untuk tahun 2026 pelaksanaannya di 2025. Di dalam musrembang tersebut Ketua RT RW mengusulkan usulan dari masing-masing wilayahnya. Nanti akan di-ranking mana yang prioritas dan mana yang akan dilaksanakan. Setelah bertahap perencanaan, nanti musrembang kelurahan naik ke musrembang kecamatan, naik ke musrembang tingkat kota. Nah, di tingkat kota nanti akan menjadi sebuah kegiatan. Itu tahap perencanaannya. Untuk tahap pelaksanaannya nanti hasil dari musrembang tersebut akan dijadikan sebuah kegiatan dan akan ditetapkan pagu anggarannya, berapa biaya yang akan diberikan untuk kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya pembangunan jalan, nanti jalan ini akan dinilai berapa per meternya. Misalnya 1 meter itu untuk biaya pembangunan jalan ada sekitar 1 juta. Nanti bisa dikalikan kelipatannya. Ini yang contoh ya. Nanti di tahap pelaksanaan ya. Apalagi tahap pelaksanaan? Siapa saja yang ikut terlibat dalam penyusunan anggaran ini, Bu? Dalam penyusunan anggaran yang dilibatkan yang pertama kali yaitu tetap masyarakat ya. Nanti usulan itu kan dari masyarakat, dihimpun melalui RT, setelah itu dibawa ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan, nanti dari kecamatan ke kota, nanti disidang lagi di DPRD apakah ini emang dibutuhkan atau tidak. Terus apa yang menjadi dasar dalam menentukan program dan anggaran? Dasarnya tadi itu dari musyawarah rencana tadi. Jadi masyarakat yang memberikan usulan, nah itulah dasarnya. Dasarnya itu kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada aspek pelaksanaan anggarannya, Bu. Bagaimana pelaksanaan anggaran setelah disahkan? Setelah disahkan oleh DPRD dan diketok palu oleh pemerintah dan DPRD, nanti pelaksanaannya itu akan dikembalikan ke OPD terkait. Contohnya kegiatan di kelurahan, pembangunan jalan atau pengadaan pelatihan nanti akan dilaksanakan di kelurahan. Bagaimana kelurahan itu memastikan anggaran itu digunakan sesuai dengan rencana? Karena kita sudah melalui tahap-tahap perencanaan tadi, nanti itu kan anggaran tersebut digunakan sesuai rencananya, karena itu rencana yang masuk atau kegiatan yang masuk itu sudah disaring dari awal sampai akhir dan prosesnya itu lama ya, 1 tahun. 1 tahun itu prosesnya dalam perencanaan untuk tahun berikutnya. Jadi sudah dipastikan itu sesuai dengan rencana, anggaran yang digunakan itu sesuai dengan rencana yang dilaksanakan. Selama pelaksanaan anggaran ini di Kelurahan Kampung Jawa ini apakah terdapat kendala, Bu? Kendalanya lebih sering ke anggarannya tidak ada atau defisit anggaran atau nanti ada perubahan anggaran, contohnya pemotongan atau efisiensi dari pemerintah pusat, nanti itu berdampak ke daerah. Jadinya nanti kita akan beberapa kegiatan akan
dihapuskan atau malah dipotong dari 50 juta jadi 25 atau bahkan dihilangkan. Baik Bu, kami juga ingin menanyakan tentang aspek penatausahaan dan pelaporannya. Bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan di Kelurahan Kampung Jawa, Bu? Untuk itu termasuk dalam setelah dilaksanakan kegiatannya nanti akan ada proses penanggung-jawabannya berupa SPJ atau tertib administrasinya ya. Nanti dari kasih yang melaksanakan kegiatan itu akan melakukan pelaporan. Nah, nanti akan dirincikan SPJ-nya, dokumentasinya dilampirkan, nanti akan dilaporkan kepada bendahara yang ada di kecamatan. Kalau penyusunan laporan pertanggungjawaban anggarannya Bu bagaimana? Kalau untuk penyusunan laporan pertanggungjawabannya itu tingkat OPD, tingkat kecamatan, karena di kelurahan tidak ada bendahara, jadi laporannya dibuat oleh bendahara kecamatan. Jadi di kelurahan tidak ada bendaharanya, jadi kami cuman melampirkan untuk laporan, lampiran-lampirannya nanti disatukan di kecamatan Tanjung Selatan. Di Kelurahan Kampung Jawa ini apakah pengelolaan keuangannya itu telah mengikuti peraturan yang berlaku, Bu? Insya Allah sudah, karena kita bertindak atau melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku, karena ini terkait dengan anggaran. Sangat-sangat berhati-hati karena ini berurusan dengan KPK dan BPK. Selanjutnya Bu, bagaimana kelurahan memberikan informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat? Kalau untuk penggunaan anggaran hanya dilaksanakan ketika berbentuk proyek ya, misalnya proyek pembangunan jalan tadi, pembangunan saluran, pembangunan bangunan pos ronda atau posyandu, nanti akan ada pelangnya, nama kegiatan, berapa anggarannya. Kalau untuk pelatihan nanti di laporan panitia itu akan disertakan dengan berapa biaya yang dihabiskan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Tapi untuk yang dipertontonkan atau dipublikasikan melalui spanduk itu tidak ada. Bu. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada pemerintahan daerah? Berbentuk laporan tadi ya, berbentuk laporan seperti SPJ tadi, nanti kami akan memberikan laporan pertanggungjawabannya. Itu sangat-sangat rinci dan sesuai dengan aturannya, tertib administrasinya. Nanti dicek dulu oleh kalau untuk tingkat kelurahan akan dicek dulu oleh sekretaris lurah. Habis dari sekretaris lurah akan dicek lagi oleh lurah apakah betul, apakah masih ada yang kurang sesuai rincian-rinciannya. Nanti di kecamatan dicek lagi oleh Kasubag program, baru ditandatangani oleh camat. Menurut Ibu, apakah penerapan akuntansi sektor publik sudah mendukung transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Kampung Jawa ini? Sudah sangat mendukung ya, karena untuk akuntansi sendiri kan itu sekarang sudah dibuatkan dalam bentuk tidak hanya dalam bentuk, kalau dulu kan cuma belangko kita isi gitu kan, sekarang sudah dalam bentuk sistem. Jadi dengan sistem ini sudah sangat-sangat terbantu. Aspek terakhirnya Bu tentang kendala dan upaya perbaikan. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran di kelurahan ini Bu? Kalau cuma mungkin karena kita menggunakan sistem ya, jadi seringnya itu sering error, jaringannya sering rusak, terus mungkin kualitas SDM kita kadang menggunakan sistem itu masih kurang. Kalau ada kendala yang dihadapi, bagaimana upaya kelurahan itu mengatasi kendala tersebut, Bu? Biasanya kalau untuk dalam hal pengentian data, kalau ada kendala, kami akan melaporkannya ke tingkat kecamatan lebih dahulu, baru ke tingkat kota atau ke Badan Keuangan Daerah langsung. Harapan Ibu atau saran agar pengelolaan anggaran di Kelurahan Kampung Jawa ini menjadi lebih baik apa? Untuk SDM-nya kami mengharapkan adanya pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan akuntansinya ya, supaya nanti pelaporan pertanggungjawabannya lebih rinci, lebih teliti, lebih dapat dipertanggungjawabkan lagi, lebih akuntabilitas. Terus untuk jaringannya untuk diperbaiki lagi, untuk sistemnya dibuat tidak terlalu rumit sehingga bisa dimengerti oleh semua user atau pengguna. Mungkin itu yang mau kami tanya-tanya tentang kelurahan Ibu. Terima kasih Bu waktunya Ya. kepada kami.
Mungkin sekian aja Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil mini riset kami di Kelurahan Kampung Jawa. Dadah.